Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan yang sehat secara virtual pada siang hari ini. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para peserta Ambles Cup 07 atau kita sebut dengan Digimon Digital Ambles Competition tahun 2021 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Semoga suasana siang ini mendukung kegiatan kita, yaitu kegiatan temu teknis Lomba Ambles Cup 07 tahun 2021. Bapak Ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya selaku panitia kegiatan Ambles Cup 07 atau Digimon memperkenalkan diri. Nama saya Sumarwan. Kemudian nanti kegiatan technical meeting atau temu teknis pada siang hari ini akan dipandu langsung oleh beliau Ustadz Iwan Setiawan. Untuk itu dan untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu sore, maka kami persilakan kepada beliau Ustadz Iwan Setiawan untuk memandu jalannya temu teknis secara virtual pada siang hari ini. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Kemudian Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan temu teknis pada siang hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Monggo Ustadz Iwan, waktu dan tempat saya persilakan. Halo. Terima kasih Ustaz Marwan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu serta anak-anakku peserta Ambles Cup 7 yang saya hormati, di sini kami akan membantu memimpin untuk acara temu teknik. Temu teknik di sini tidak serta-merta menjadi keputusan kami pribadi, tapi kami berharap menjadi keputusan bersama. Nanti kita sepakati bersama perlombaan ini. Apakah ini bisa disepakati atau tidak? Nanti kalau ada pertanyaan atau hal yang mengganjal, kami harapkan Bapak Ibu serta anak-anak bisa mengajukan pertanyaan. Yang kedua, yang pangapunten sudah pilih di grup WA Ambles Cup sudah disampaikan oleh panitia tentang petunjuk pelaksanaan juklak-juknisnya. Mohon untuk bisa dilihat, dilingkari. Ambles Cup tahun ini berbeda dengan Ambles Cup tahun-tahun sebelumnya karena memang situasi pandemi yang sampai saat ini belum berakhir, sehingga pelaksanaan Ambles Cup khusus di tahun 2021 ini kita secara virtual, maka dinamakan Digimon, Digital Virtual Competition. Di sini supaya lebih enak, lebih mudah, kita bagi per cabang lomba saja. Saya di sini hanya akan memimpin tentang cabang lomba keagamaan, Pildacil dan Tilawah saja. Bisa dicermati tentang juklak juknis tentang Pildacil dan Tilawah. Pildacil dulu nggih.
Luar biasa ternyata antusias dari peserta ketika kita perlombakan secara virtual justru malah banyak dari luar ini. Satu, Pildajil peserta adalah siswa kelas 1 sampai kelas 6. Kita tidak mengklasifikasikannya. Peserta bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, SD ataupun SI. Pakaian muslim, sopan. Untuk menjaga netralitas juri, tidak diperkenankan menggunakan seragam sekolah. Ya, silakan menggunakan seragam muslim ataupun muslimah. Perlombaan dilaksanakan secara daring. Silakan para peserta mendokumentasikan penampilannya. Kita bacakan poin 4. Lomba dilakukan secara daring. Peserta lomba mengikuti perlombaan dari rumah ataupun sekolah. Bisa untuk take video, bisa dilaksanakan di rumah ataupun sekolah. Silakan penampilan divideokan. Video di sini dibebaskan untuk pengambilannya, bisa menggunakan kamera ataupun menggunakan HP. Kemudian video diupload di drive masing-masing peserta ataupun sekolah. Kemudian setelah diupload, ini uploadnya bisa menggunakan Google Drive. Link video dikumpulkan melalui form panitia. Yang terakhir adalah menyertakan surat keaslian karya ataupun fakta integritas. Ini yang perlu kami sampaikan di sini. Untuk lomba Pildajil, dikarenakan mic itu tidak mempengaruhi penilaian, maka kami menyarankan untuk semua peserta Pildajil tidak usah mempergunakan mic, ya, karena tidak mempengaruhi penilaian. Ya. Sekali lagi, tidak usah menggunakan mic. Ketentuan video, pengambilan video dari arah depan, 1 kali shoot, tidak boleh ada editing apapun. Tanpa background nama sekolah, durasi maksimal 7 menit dihitung dari salam pembuka. Nanti andai kata dari video yang dikirim oleh peserta, katakanlah ada 8 menit. Ada 8 menit, tapi ternyata 8 menit itu yang awal sebelum pidato sama akhir setelah pidato banyak yang muspro, banyak yang tidak terpakai. Assalamualaikum sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada 7 menit, maka itu yang kita pakai. Intinya yang kita pakai adalah yang digunakan untuk pidato adalah maksimal 7 menit. Kemudian video diberi nama, asal sekolah dan nama peserta. Pengumpulan video paling lambat tanggal 21 Februari. Monggo, kalau ada pertanyaan silakan untuk Pildajil. Temanya memilih satu dari tema yang sudah kami cantumkan di situ. Untuk Pildajil ada pertanyaan? Ada hal yang mau dikomunikasikan? Tidak, nggih? Oke, kita langsung ke tilawah sekarang. Tilawah hampir sama dengan Pildajil. Untuk makroknya, makrok itu surat yang dibaca. Surat yang dibaca adalah dari juz 1 sampai juz 10. Dibebaskan memilih dari surat Al-Baqarah, juz 1 sampai juz 10. Dibebaskan. Ini adalah lomba tilawah. Lomba tilawah itu berbeda dengan lomba tartil. Jadi ada kata nanti ada video yang mengirim lomba tartil, maka otomatis itu nilainya mendapatkan nilai minimal. Karena tilawah dengan tartil berbeda. Untuk tilawah pun tidak menggunakan mic, sama, tidak menggunakan mic. Tidak menggunakan mic. Karena kita ingin tahu keaslian suara dari para korek. Untuk tilawah, ada pertanyaan? Saya cek dulu chatnya, boleh pertanyaan. Ada pertanyaan untuk tilawah dan Pildajil? Ada tilawah. Yuk silahkan. Monggo. Untuk nomor undinya gimana ya? Oke, nomor undi. Untuk Pildajil dan untuk tilawah, dikarenakan ini daring, maka nomor undinya kita tidak mempergunakan nomor undi. Tidak mempergunakan nomor undi. Silakan langsung kumpulkan saja videonya.
asalkan di situ tercantum nama anak, asal apa itu? Nama anak dan asal sekolah. Nanti dari panitera yang akan menyampaikan nomor undinya kepada dewan juri. Jadi nanti dewan juri tidak mengetahui nama anak, juga tidak mengetahui asal sekolah, hanya mengetahui nomor undi yang akan disampaikan oleh para panitera. Jadi paniteranya langsung memberikan pada dewan jurinya. Tinggi, enggak. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan? Ya, saya mau bertanya. Silakan sekarang kita beralih ke Olimpiade MIPA yang akan disampaikan oleh Ustadz Fitri Haji. Apabila tidak ada pertanyaan dari kami, dari para peserta berkaitan dengan lomba Dajjal dan tilawah, saya ucapkan sekian. Nanti apabila ada pertanyaan yang belum. Assalamualaikum Pak. Ada yang saya tanyakan. Monggo. Dajjal saya kurang jelas tentang durasinya. Durasi maksimal 7 menit. Ketika bilang assalamualaikum, Dimulai dari salam atau isinya saja ya? Dimulai ketika anak memulai khitbah. Kan kadangkala ada sebelum salam ada pantun, itu pun kita mulai. Kadangkala pergi ke Jogja membeli apa gitu. Jawab salam dengan semangat ya, assalamualaikum. Nah itu sudah kita mulai. Ketika anak mengucapkan kalimat itu kita tek gitu. 7 menit. Oke, ada lagi? Monggo. Kalau tilawah atau pil dajjal menggunakan mic diperbolehkan apa tidak ya? Tadi sudah kami sampaikan, mic tidak mempengaruhi penilaian. Namun alangkah baiknya ketika diseragamkan saja terus undi. Kita butuh kesepakatan bersama aja, monggo. Intinya tidak mengaruhi penilaian untuk mic mau dipakai atau tidak, monggo. Saya serahkan pada peserta. Intinya kita butuh kesepakatan bersama. Kalau pakai nanti suaranya lebih jelas gitu. Okay. Tapi tidak ada editing itu tetap pakai tapi tidak ada editing. Cuma untuk memperjelas suara saja. Soalnya kan di luar kadang-kadang suara yang lain masuk kan mungkin mengganggu gitu. Oh, nggih, boleh. Nggih. Nggih, silakan. Kita sepakat bersama nggih. Kita sepakati bersama untuk pidato, pil dajjal dan tilawah diperbolehkan memakai mic dengan catatan tidak boleh ada editing. Di tempat kami ada tim IT yang nanti akan mengecek ini ada editingnya atau enggak. Terutama yang tilawah ini sangat riskan. Kalau pil dajjal kan enggak begitu bermasalah. Kalau tilawah kualitas suara ketika ada editing sangat berpengaruh nanti. Kita sepakati bersama diperbolehkan nggih. Berarti itu tidak termasuk untuk penilaian ya Pak? Mic tidak berpengaruh. Pakai mic ataupun tidak berpengaruh. Oke. Terima kasih. Monggo nggih. Ada lagi? Monggo ada lagi? Cekap? Cekap, oke. Monggo. Sekarang kita beralih ke Olimpiade MIPA yang akan dipandu oleh Ustadz Fitri Haji Sigit Pramonata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya, Bapak Ibu, guru pendamping? Perkenalkan, saya Ustadz Haji. Mohon izin untuk menyampaikan juknis tentang pelaksanaan lomba MIPA, matematika dan IPA. Jadi nanti berdiri sendiri untuk pelaksananya insya Allah tanggal 22 Februari 2021 mulai pukul 7:30 gitu. Jadi setiap lomba mapel nanti atau lomba olimpiade matematika akan dimulai pukul 7:30 sampai jam 9.
Kemudian istirahat setengah jam atau 30 menit, kemudian nanti dilanjutkan lomba MIPA dengan durasi yang sama, kurang lebih 90 menit. Nah, adapun untuk pesertanya, kemarin mungkin ada yang ngabli saya, nanti kalau misalnya ada yang siswa kelas 3, apakah nanti penentuan juaranya apakah per level kelas atau level SD. Jadi, untuk hal ini level SD nggih, adik-adik semuanya. Jadi, nanti bagi yang masih kelas 3 tidak usah berkecil hati, juga mempunyai peluang untuk bisa menjadi yang terbaik, meskipun nanti kompetitornya juga dari kelas 4, 5, maupun 6. Kemudian untuk bentuk soalnya, nanti pilihan ganda, untuk matematika 40 soal, kemudian IPA 50 soal. Tidak ada pengurangan nilai ketika jawaban salah ataupun tidak dijawab, jadi kita tetap benar 1, tidak dijawab 0, salah juga 0. Kemudian untuk penentuan juara itu yang pertama, jika memiliki skor yang sama, maka akan dipilih mana yang usianya lebih muda. Jika usianya juga sama, maka akan ditentukan siapa yang mendaftar duluan. Seperti itu. Berikutnya, untuk tipe soalnya nanti begini, adik-adik semuanya ya, tolong nanti disimak, kemudian nanti bisa dilatih secara mandiri di rumah bersama Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu guru pendamping. Nanti akan diberikan stimulus. Apa itu stimulus? Jadi seperti ini, akan dihadapkan permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, akan diberikan gambar ataupun teks atau berita, kemudian diagram. Nah, nanti baru muncul pertanyaan di sana. Jadi nanti ada stimulusnya terlebih dahulu untuk lomba MIPA, baik matematika maupun IPA. Kemudian adik-adik semuanya nanti menganalisis soal maupun data yang disajikan baik dalam bentuk gambar maupun diagram dan lain-lain. Kemudian tata tertib yang perlu kami sampaikan, ini karena mengerjakannya dari jarak jauh, kemudian kami tidak bisa mengawasi secara sepenuhnya. Tetap percaya bahwa ada yang selalu mengawasi kita. Yaitu siapa? Iya, benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, panitia berharap betul adik-adik semuanya ketika nanti mengikuti lomba MIPA, baik matematika maupun IPA, tolong dikerjakan secara jujur. Untuk itu, akan kami fasilitasi nanti berita acara yang harus diisi oleh adik-adik semuanya. Kemudian upload foto, bukti bahwa adik-adik sedang mengerjakan dan tidak ada bantuan dari siapapun. Kemudian tidak boleh atau diperkenankan menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator atau sejenisnya. Jadi murni kemampuan dasar berhitung adik-adik semuanya. Seperti itu, mungkin garis besarnya untuk lomba MIPA seperti itu nggih adik-adik semuanya. Kemudian mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu guru juga boleh, ataupun adik-adik juga silakan. Ada tidak? Sudah jelas? Jadi sekali lagi, untuk mempersiapkan semuanya menjelang lomba Olimpiade Matematika maupun IPA, mungkin ada yang ikut keduanya. Jadi harus mempersiapkan lebih maksimal lagi, lebih dini lagi, mungkin dari sekarang ya, dari semuanya. Mau tanya, Pak. Oke, monggo silakan. Itu untuk, soalnya kan dibuat melalui apa itu? Google Form. Ya. Nah, nanti untuk pengerjaannya apakah harus urut atau boleh dilompati begitu? Oh, monggo Bapak. Nggih. Jadi silakan nanti adik-adik bisa mengerjakan mana yang lebih dulu yang dianggap mudah. Tetapi harapan kami semua soal bisa dikerjakan ya, dikerjakan semua. Seperti itu Bapak. Terus misal kalau soal nomor 5, ya. Soal nomor 5 saya nggak bisa, terus dilompati ke soal nomor 7. Ya. Lah itu apakah ada tanda bahwasannya soal nomor 5 ini belum dikerjakan atau mungkin sama gitu?
Ya, nanti ada simbol warna Sistemnya. kuning, hijau, merah, Bapak. Oh, begitu. Iya, seperti itu. Oke. Ini ada lagi? Oke, untuk materi MIPA, ini ada pertanyaan, adakah materi tentang MIPA? Jadi MIPA ini matematika dan IPA, kita menggunakan materi kelas 1 sampai kelas 6 SD ya, baik matematika maupun IPA. Jadi silahkan dipelajari. Kalau kelas 1, 2, 3 mungkin masih matematika dasar, begitu juga dengan IPA. Kemudian nanti akan lebih ke dihadapkan masalah kontekstual. Contohnya ya mungkin dengan tentang kondisi COVID saat ini, kemudian nanti ada misalnya saja ya, ada tabel suatu daerah yang menunjukkan tingkat kasus dan sebagainya. Nanti adik-adik bisa menyimpulkan dari tabel tersebut manakah kota yang memiliki kasus COVID tertinggi dan sebagainya. Itu salah satu contoh saja. Nanti bisa dikembangkan secara ekspor. Insya Allah untuk soal itu nanti bisa terjangkau oleh adik-adik semuanya, baik matematika maupun IPA. Meskipun begitu, tapi harus menguasai pengetahuan dasar tentang matematika terutama. Berhitung, perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan seterusnya itu harus benar-benar dikuasai. Ada lagi mungkin? Ada yang mau disampaikan? Monggo. Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah tidak ada pesan kami, selamat belajar, selamat berlatih, semoga Ananda sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya news reading bersama Ustazah Ida. Oh, mau gratisan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Yuni Astuti. Saya akan menyampaikan petunjuk teknis baca puisi dan cipta puisi. Oke. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua sudah membaca ya yang di Cukak Juknis hampir sama itu. Untuk yang baca puisi boleh memilih ya salah satu dari puisi. Ketiga puisi yang pertama ada karya Taufik Ismail, Kitab Pemilik Sah Republik ini, kemudian dari W.S. Rendra itu Gerilya, dan yang ketiga dari Sapardi Djoko Damono, Selamat Pagi Indonesia, itu boleh salah satu. Kemudian dibuat video, kemarin ada yang tanya itu boleh diiringi musik ya, boleh nggak apa-apa, ada musiknya, itu nggak apa-apa. Kemudian pengambilan video tidak boleh diedit ya, asli apa adanya sekali shoot gitu. Jadi tidak boleh disambung-sambung gitu ya, tidak boleh diedit. Kemudian untuk yang cipta puisi temanya prestasi di tengah pandemi, itu nanti link pengumpulannya menyusul setelah technical meeting ini ya, untuk kumpulan baik video maupun lomba cipta puisinya. Kemarin ada yang sudah mengumpulkan ke WA saya, jadi itu nanti dikirim ulang lewat link ya. Kemarin saya lupa siapa itu, ada yang sudah mengumpulkan yang cipta puisi, itu nanti dikirim ulang lewat drive itu, lewat link ya. Kemarin ada itu. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu atau anak-anak? Oke. Ada Bu. Itu saja. Mau tanya. Oke. Berkaitan dengan baca puisi. Oke. Setelah saya tadi baca juknisnya, yang ingin saya tanyakan itu yang pertama berkaitan dengan pengambilan
videonya itu Oke. vertikal atau horizontal. Kemudian yang Itu kedua bebas itu mawon Bu, nggak apa-apa. pengambilannya itu full body atau setengah badan. Bisa Terus full yang body ya Bu. Oh ya, siap. Ya. Terus yang ketiga berkaitan dengan kostum itu harus berseragam atau bebas sopan. Diulangi. Berkaitan dengan kostum, ketika membacakan puisi itu berseragam atau yang penting bebas tapi sopan. Iya, bebas sopan. Oh ya. Siap. Nanti kami tidak pakai undian ya Ibu. Nah, kami nanti menilainya berdasarkan nama gitu. Sama anak. Ya, siap, Bu. Ada lagi Bapak, Ibu atau anak-anak semua? Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Untuk membaca puisi, tadi kan ada iringan musik. Iringan musik itu menambah poin plus untuk membaca puisi. Tidak ada Bu, tidak menambah nilai. Kriterianya sudah ada di Jublak, ada 4 kriteria ya. Meskipun bagus dengan musiknya, tapi kalau membacanya mungkin tidak, nanti sudah tidak menambah nilai gitu. Gitu, okay. Jadi pembacaannya saja itu yang dinilai nanti. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kami akan bertanya tentang ini untuk cipta puisi gitu. Minimalnya berapa, maksimalnya berapa gitu untuk cipta puisinya? Berapa baris gitu, maksimalnya berapa baris minimalnya? Bebas Ibu, tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada harus banyak gitu. Kesesuaian tema, terus apa itu yang ada 4 kriteria itu nggih, yang ada di Juknis. Iya. Ya udah, jazakallah khair Ustazah. Iya. Mungkin Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Mau menanyakan yang untuk cipta puisi, peserta menyertakan surat keaslian karya itu gimana ya Bu maksudnya? Seperti surat keterangan kalau karya itu belum pernah dimuat atau belum pernah dipublikasikan dimanapun atau tidak murni karya anak. Tidak dibuatkan seperti itu. Maksud saya puisinya atau seperti surat pernyataan, bikin seperti surat pernyataan gitu. Iya, buat sendiri nanti. Surat pernyataannya sendiri, terus nanti puisinya juga dibuat dalam bentuk. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Nanti kata-katanya ya. Sudah ada Ibu, coba dibuka di itu ada contoh surat keterangan keaslian karya. Ada. Itu bentuknya. Ada ya ada. Sudah ada itu contohnya surat keterangan, contoh surat keterangan keaslian karya. Oke, contohnya di mana Bu? Bisa dibuka di mana? Sudah nggih? Sudah di-share nggih? Oh, saya baru masuk. Mau tanya Bu. Kalau untuk SD kami sudah dibuat, tinggal ngirim aja. Iya, sudah ada Bu. Kalau sudah daftar itu ada, langsung ada linknya untuk ada surat keterangan keaslian karya itu. Oh iya Bu, terima kasih. Ya. Coba nanti dicari lagi nggih Bu, coba ada sudah. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum, Us mau nanya. Itu kan untuk materinya 10.000, materi 10.000. Oke. Nah, itu kan materi yang baru dimunculkan. Kalau semisal diganti yang 6.000, 6.002 nggih. Ini 3.000 itu masih ada nggak? 6.000 dan 3.000. Nah, itu bisa 6.000 dan 3.003 atau 6.002. Iya, kalau yang 10.000 belum ada nggih. Berarti 6.000 boleh atau 6.000 sama 3.002 gitu.
Ya 3.001 ya? 6.000 tambah 3.000. Iya. 6.000 sama 3.000 materinya 2. Oh, jadi bisa diganti dengan materi 6.000 dan 3.000. Iya, 6.000 dan 3.000 boleh ya? Boleh. Terus atau 3.003 itu boleh. Oke. Karena kan di sini juga agak sulit nyari yang 10.000 gitu. Ya, belum keluar ya kayaknya. Oke. Kalau 6.002 kan 12.000, jadi 6.000 dan 3.000 boleh atau 3.000-an 3 boleh. Gitu. Oke, matur nuwun. Oke. Ada lagi Bapak Ibu atau? Aku mau tanya. Salam, nggih. Iya, itu dulu. Ini saya dari SD. Putri nggih. Nggih. Ibu, saya mau tanya itu untuk tanda tangan bisa diwakilkan orang tua apa harus siswanya yang tanda tangan? Tanda tangan di surat keterangan. Iya. Surat keterangan keaslian karya apa surat keterangan dari sekolah nggih, Ibu? Bukan, itu surat keterangan keaslian karya. Keaslian karya itu dari anak. Dari anak. Iya, yang tanda tangan anak, iya. Oke. Terus satu lagi Ibu, untuk background-nya itu jadi bebas, bisa background alam, background apa, yang penting nggak sekolah. Nggih. Nggih. Ya, boleh. Bebas nggih, Bu. Nggih, asal tidak background sekolah gitu nggih. Tidak ada background sekolah. Bebas nggih, boleh. Nggih, nggih. Kayak gitu nggih. Enggak, yang lain. Yang dari mim klepu tadi nggih, setting nggih. Mohon maaf Ibu mau bertanya. Nggih, nggih, dari MI Kameron. MI Kameron ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang fakta integritas tentang keaslian karya tersebut itu kan tadi dilampirkan di Juknis itu menyertakan surat seperti itu gitu. Nah itu pengirimannya di scan atau kemudian dikirim di Google Drive bersama dengan sebelum mengirim cipta puisinya itu atau bagaimana Bu teknisnya? Dalam bentuk PDF saja begitu enak. Bebas Ibu, boleh di foto scan atau dalam bentuk PDF, untuk file PDF itu juga boleh, nggak apa-apa. Oh, ya. Terima kasih Bu. Oke. Aku mau nanya lagi. Nggak apa-apa, Kak. Untuk tanda yang menandatangani itu kepala sekolah atau pesertanya atau guru pengampung, nggih? Yang surat keaslian karya itu anak. Anak. Kalau surat keterangan dari sekolah itu ya itu kepala sekolah nggih. Nggih, matur nuwun. Karya anak sendiri karena yang membuat kan anak. Oke, siap. Oke. Enggak, ada yang lain kalau sudah. Nanti yang terakhir dengan news reading. Oke. Kantor pos sudah ada 10.000. Oh, kantor pos sudah ada 10.000 ternyata. Untuk baca puisi lomba penilaian dari video yang dikirim ya. Iya. Ini ada yang chat Bu Putri ya. Untuk baca puisi lomba penilaiannya dari video. Iya. Videonya yang kami nilai. Dan kriterianya sudah ada itu di Juklak, ada 4 kriteria. Oke. Ya. Oh ya, sudah. Sudah nggih, Bapak Ibu? Anak, kalau sudah untuk lomba baca dan cipta puisi sudah cukup, nanti dilanjut ke lomba news reading. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Ida. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Ustazah Hida.
Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perlombaan, yaitu tentang news reading. Ya, seperti yang mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik sudah baca tentang cuklak dan juknisnya, itu tidak ada yang berubah. Hanya saja kemarin beberapa masih ada kebingungan apakah teksnya itu diundi atau memilih sendiri. Jadi untuk teksnya itu kami undi, ya. Jadi nanti akan kami undi teksnya di sini secara live. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mempersiapkan untuk teks news reading mana yang harus dilatihkan untuk anak-anak. Untuk sampai saat ini, tadi update terakhir pukul 1, peserta lomba news reading ada 27 peserta. Dan untuk news reading, itu kan pembacaan berita, nggih Bapak Ibu. Jadi nanti kami minta sebelum peserta membacakan teksnya, itu harus ada opening terlebih dahulu. Jadi nanti ada opening, isi beritanya, dan ada closingnya. Seperti itu. Kalau di Juklak dan Juknisnya itu kami hanya menyediakan teks beritanya saja. Jadi nanti untuk opening dan closingnya bisa dibikinkan atau dibuat sendiri, nggih. Itu nanti terserah mau seperti apa. Lalu untuk durasinya pembacaan berita itu 4-5 menit. Ya, seperti yang sudah ada di Juklak dan Juknisnya. Lalu selanjutnya untuk pengumpulan video. Jadi nanti peserta membacakan berita itu harus kelihatan, nggih, pengambilan gambar dari depan. Lalu ini, nggih, tidak boleh di-cut. Videonya tidak boleh di-cut, boleh diedit tetapi tidak usah terlalu fokus untuk pengeditan. Jadi maksimalkan saja untuk penampilannya. Dan untuk yang kami nilai itu ada 4, nggih, pengucapan atau pronunciation, kelancaran, intonasi, dan juga ekspresinya. Nah, setelah nanti peserta membuat video dari news reading, lalu nanti link video itu harus di-upload ke Google Drive, ke Google Form yang akan di-share insya Allah besok. Dan itu nanti dimohon untuk share linknya itu dibuat on. Jadi nanti ketika kami sudah menerima link video, nanti kami bisa membukanya seperti itu. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Oke. Kurang jelas tentang pemilihan teks tadi, dari bisa diulangi. Oke. Kali ini saya buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Setelah itu langsung akan kami undi teksnya sekarang. Setelah jika ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Ada. Dari MIM Klepu mungkin ada pertanyaan? Ya. Saya mau tanya dari MI Parimono. Oke, ya. Kalau untuk kostumnya gimana? Pakai seragam sekolah atau bebas? Oke, untuk kostum kemarin sudah ada nih di Juklak dan Juknis itu pakai seragam identitas sekolah masing-masing. Oke, terima kasih. Sama. Jika belum mendaftar lomba news reading, bagaimana cara mengetahui nomor undi yang harus dibaca? Ya. Jadi ini untuk technical meeting hanya 1 kali nih Bapak Ibu. Tapi nanti ketika peserta yang mau menyusul mendaftarkan lomba itu masih bisa. Dan lalu bagaimana untuk caranya tahu dapat nomor undi teks berapa? Itu nanti akan kami follow up kembali. Siapa yang kemarin belum ikut technical meeting ya, kami bisa lihat untuk di daftar pesertanya, lalu akan kami
Japri atau mungkin akan kami share lagi di grup peserta. Untuk surat pernyataan keaslian video dikumpulkan bersama dengan video atau video. Iya. Surat pernyataan keaslian video itu dikumpulkan bersama dengan video. Ya, nanti di Google Form-nya itu sudah ada pilihan untuk pengumpulan link video dan juga untuk pengumpulan naskah atau surat pernyataan keaslian. Pengambilan video full body atau setengah badan. Nah, itu setengah badan mawon. Jadi nanti kan reading, jadi nanti konsepnya seperti membaca berita di studio, seperti itu. Jadi mungkin siswa-siswa itu duduk, ada meja, lalu ada teks. Mungkin setengah badan, kertasnya kelihatan nggak apa-apa, baca nggak apa-apa, karena news reading ya, tapi tidak boleh full, seperti itu. Video boleh duduk atau full? Duduk ya. Boleh gunakan mic, boleh. Menggunakan mic boleh. Format video apa Ustaz? Itu bebas. Ya. Untuk format videonya bebas nggih, Bapak Ibu. Yang penting ketika share link itu on nggih. Jadi kami bisa membuka edit background apa tidak, Bu. Nah, untuk pengeditan background itu boleh, tetapi tidak harus. Itu juga tidak menambah penilaian. Jadi untuk pengeditan boleh silahkan, tapi seperti yang tadi saya bilang, tidak usah terlalu fokus untuk pengeditan, tapi ada penampilan. Sudah, ada lagi? Ibu? Mbak Ramadhani? Oh, enggak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akan mengundi mulai dari daftar yang pertama. Nggak kelihatan ya? Ya, kita menggunakan spinner gitu, Bapak Ibu. Untuk yang pertama, Ungu nomor undi 3. Ungu nomor 3. Tulis dulu. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa mersani untuk yang nomor 1, warna biru itu nomor undi 1. Warna lagi. Ungu nomor undi 3. Merah 2. Oh. Merah 2, ungu 3. Oke, saya ulangi. Untuk yang berwarna biru, untuk nomor undi teks nomor 1, sedangkan warna merah untuk nomor undi teks nomor 2, dan ungu untuk nomor 3. Untuk yang pertama, ada Mbak Nafisa Mulia Hamidah dari MI Muhammadiyah Paremono. Teks nomor undi biru, jadi nomor 1 ya. Nanti akan saya ulangi dan juga share di grup peserta. Untuk yang kedua, Sidkiyah Ufaira Salsabila dari SD Muhammadiyah Gunung Pring akan mendapatkan nomor undi teks merah. Nomor undi 2. Selanjutnya, Safanah Raihana Salsabila dari SD Muhammadiyah Gunung Pring akan mendapatkan nomor undi teks biru, jadi nomor 1. Selanjutnya, Mbak Syifa Wildanunisa Prasetyo dari SD Muhammadiyah Gunung Pring. Biru. 1 lagi. Lalu Mbak Deandra Yumna Labiba dari SD Muhammadiyah Gunung Pring. Merah nomor 2. Selanjutnya Zaneta Naurin dari SDIT Al Muhajirin akan mendapatkan nomor undi teks biru. Nomor 1. Selanjutnya Almira Intan Raitama dari SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang
akan mendapatkan nomor undi ungu. Nomor 3. Selanjutnya, Arswinda Ayukana dari MI Muhammadiyah Klepu. Tiga ya, ungu. Ya, nomor 3. Lalu Arsinta Putri Cahyani dari SD Negeri Muntilan akan mendapatkan nomor undi teks nomor biru 1. Mbak Dea Citra Rahmani dari SD Negeri Muntilan akan mendapatkan teks nomor 3. Lalu Mbak Alisa Nurul Hairani dari MI Muhammadiyah Kaweron Muntilan akan mendapatkan teks dengan nomor merah 2. Lalu Mbak Dia Syarafana Setiagiri dari SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta merah nomor 2. Selanjutnya, Kalsum Syaza Nabilah dari SD Muhammadiyah Boja mendapatkan nomor undi teks. Ini tengah-tengah ya. Oh, biru. Biru ya, 1. Selanjutnya, Misya Nur Azizah dari SD Negeri Kalinegoro 3 mendapatkan teks nomor 1. Next, Mbak Aisyah Aurora dari SD Muhammadiyah Plus Salah 3 mendapatkan teks nomor 1 lagi. Selanjutnya Mbak Raras Rafika Ramadhania dari SD Muhammadiyah Plus Salah 3 juga akan mendapatkan teks nomor 3. Lalu Mbak Erlinda Hasna Putri Subagio dari MI Trimaja Mertoyudan akan mendapatkan teks nomor 3. Selanjutnya Alicia Ramadan Pribadi dari SD Muhammadiyah Gunung Pring akan mendapatkan teks nomor merah 2. Lalu Mbak Maura Kinanti Humaira dari SD Muhammadiyah Mutihan Wates Kulon Progo akan mendapatkan teks dengan nomor undi 3. Selanjutnya Mbak Raida Widati Setiono dari SD Muhammadiyah Mantaran mendapatkan nomor 2. Selanjutnya Mbak Oriana Prasetyaning Tias dari SD Muhammadiyah Mantaran juga akan mendapatkan teks dengan nomor undi merah 2. Sama. Selanjutnya Mbak Maila Faiza Askanugraha dari SD Muhammadiyah Mutihan Wates Kulon Progo akan mendapatkan teks nomor biru nomor 1. Selanjutnya Mbak Safirah Altafunisa dari SD Muhammadiyah Menoreh akan mendapatkan teks berita dengan nomor undi 1. Ungu 3. Ungu 3 ya. Ini nomornya telur. Selanjutnya Mbak Nisrina Nida Azahra dari SD Muhammadiyah Menoreh akan mendapatkan nomor undi 1. Lalu Mbak Zenit Tiara Dewi dari SD Muhammadiyah Menoreh akan mendapatkan nomor undi Mbak 3. Mbak Riri.
Selanjutnya ada Muhammad Agarit Fatin Syamir akan mendapatkan nomor undi 3. Lalu yang terakhir ada Mas Faisal Abkori dari SD Muhammadiyah Mutihan akan mendapatkan teks dengan nomor undi 1. Opening closingnya sudah termasuk dalam durasi waktu, durasi minimal 4 menit. Ya, untuk opening dan closingnya sudah termasuk dalam durasi waktu. Lalu sudah kami sampaikan di Juklak dan Juknis bahwa Bapak Ibu boleh mengedit teksnya, bisa disesuaikan dengan waktunya, nggih. Seperti itu. Untuk nomor undinya nanti kami share saja di grup peserta, nggih. Atau perlu dibacakan lagi? Untuk video kan boleh menggunakan green screen. Apakah background-nya boleh ditampilkan video yang sesuai tema? Nggih, boleh. Tidak nggih, ya. Sekali lagi untuk pengeditan video itu tidak mempengaruhi penilaian. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengedit boleh silakan, tidak pun tidak apa-apa. Mah, ini caranya ke nganunya videonya lagi. Ya, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada dari lomba news reading, kami cukupkan sekian. Nanti akan kami share ulang di grup peserta. Ya begitu dulu. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Selamat berjuang, selamat berlatih. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta Mplus Cup 07 di Gimon, terima kasih atas partisipasi panjenengan. Tentunya kami selaku panitia berterima kasih, walaupun di masa pandemi yang seperti sekarang ini. Dan kita semuanya mari sama-sama berdoa, semoga kita bisa melalui masa pandemi yang seperti sekarang ini dengan hati, jiwa, pikiran, dan tentunya fisik kita yang sehat. Semoga kita semua dijauhkan dari istilahnya dari musibah itu, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat. Selamat beraktivitas, selamat mengikuti rangkaian kegiatan dari Mplus Cup 07 di Gimon, dan tentunya insya Allah tahun yang akan datang akan kita buka kembali, dan kami tunggu partisipasi Bapak Ibu guru di mana saja berada. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa? Enggak sempat.